A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kesempatan wasiat bertakwa saat ini, mari kita mulai dari masalah sederhana yang sudah tidak asing, tapi kita lakukan pendalaman, yaitu tentang la ilaha illallah. Ucapan ini begitu meluas, terdengar di mana-mana, berkali-kali diucapkan, pakai speaker dan sebagainya, di masjid-masjid diucapkan, di mana-mana diucapkan. Sedangkan ini adalah merupakan satu kalimat yang saya buka di tafsir Munir tentang surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya mengukuhkan mereka yang beriman, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak, bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat, yang mana di dalam tafsir Munir dikatakan itu adalah la ilaha illallah. Selanjutnya diusut lagi melalui surat Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Yani tidaklah kami telah mengutus sebelum Anda seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang diabdi kecuali aku, dengan penurunan ajaran Rasulku. Fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku. Di sini dikatakan tidaklah kami mengutus sebelum Anda seorang rasul pun, kecuali isi wahyunya la ilaha illa ana, sama dengan la ilaha illallah. Jadi seluruh rasul yang diutus, isi ringkas dari wahyunya la ilaha illa ana atau la ilaha illallah. Kemudian kalau kepada Nabi Muhammad, pada surat Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, berarti Muhammad kan, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa yang diabdi oleh kalian adalah
satu-satunya yang diambil. Jadi berarti bahwa la ilaha illallah itu menjadi isi ringkas dari wahyu-wahyu Allah. Pantas kalau di tafsir itu dikatakan bil qauli sabit, yaitu la ilaha illallah. Kemudian satu hal yang menjadi, katakan saja, greget. Greget kenapa? Artinya kalau sampai mengerti, setiap yang mengucap la ilaha illallah tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Apalagi kalau ditambah nilai metodis dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulnya, itu lebih tajam lagi. Baru sekedar tidak ada yang diabdi kecuali Allah saja, sebenarnya ucapan itu sudah luar biasa pengaruhnya kalau dipikirkan secara mendalam. Kalau orang mau judi, dia diajak kawannya berjudi karena itu menguntungkan. Kemudian dia mengucap la ilaha illallah, atau dia mendengar ucapan orang lain la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Dia paham itu, bakal tidak jadi judinya. Sebab dia berjudi diajak kawan, sedangkan tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kalau orang mau korupsi, dia korupsi tentu mematuhi satu ajakan. Apakah misalnya ajakan seorang kawan, apakah ajakan bisikan jin kepada dirinya, apakah bisikan istrinya kalau dia laki-laki, apakah bisikan suaminya kalau dia perempuan, atau bisikan siapa saja. Maka dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, bisa tidak jadi tuh korupsinya. Orang mau madu domba tentu punya keinginan, senang orang lain bertengkar. Dengan la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, dia bisa meraba diri, ujungnya tidak jadi dia mengadu domba. Kita yang sudah tahu qumil laila illa qalilan, kita yang sudah tahu waratilil Qur'an tartilan, dengan la ilaha illallah yang kita sadari pengertiannya, akan terundang bangun malam, akan terundang meneliti Quran. Nah, jadi artinya disinilah timbul greget, tentunya dari orang yang paham. Seandainya yang mengucap la ilaha illallah itu, dan itu terucap di mana-mana, memahami persoalan, maka bangsa ini akan segera cerdas. Sebab kemalasan dia diganti dengan rajin. Tidak akan terjadi ekonomi bangkrut akibat satu atau dua orang yang berkhianat. Kemakmuran akan terjamin sebab semua orang rajin melakukan wabtagu min fadlillah. Fa idza qudiyatus shalat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka menyebarlah
di permukaan bumi, serta carilah karunia Allah sehingga menjadi makmur, sehingga menjadi kaya. Dari kekayaannya dia sisihkan untuk mendanai hasanat di dunia, mendanai pendidikan, mendanai keamanan, mendanai kemakmuran. Disinilah gregetnya. Sebab di satu segi kita sendiri punya satu kecurigaan, jangan-jangan yang mengucap itu tidak paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Bisa saja kan dia membaca itu karena dengan satu anggapan bahasa itu, ucapan itu adalah ucapan keramat, sehingga akan mendatangkan sesuatu nanti di akhirat misalkan. Ya kalau sesuatu nanti di akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanahnya mau dikemanakan? Sedangkan hasanah fid dunya itu telah dijelmakan oleh para rasul, didukung oleh para sahabat yang benar-benar mengerti tentang la ilaha illallah. Bayangkan saja Umar itu preman kawakan mau membunuh Rasulullah. Tentunya dengan la ilaha illallah yang sudah menancap di hatinya, berubah menjadi orang yang baik, bersahabat dengan Rasulullah, menjaga Rasulullah, yang ujungnya menjadi khalifah. Jadi disinilah timbul greget, ingin rasanya memberi penjelasan bahwa la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Ma'bud itu adalah kata penderita dari abada ya'budu ibadatan, yang arti mendalamnya ya walaupun tidak mungkin ini secara keseluruhan disebarkan demikian ya, pengertian mendalam, arti kamus dan sebagainya. Tapi bagi orang yang mau memahami persoalan, dia akan usut sedalam-dalamnya. Abada ya'budu ibadatan Allah, di dalam kitab Mujid itu diartikan satu wahadahu, mensajahkannya, mensajahkan Allah, menghanyakan Allah. Yang mencipta alam ini hanya Allah, semesta angkatan bumi ini hanya ciptaan Allah. Yang mencipta manusia hanya Allah, yang mengajarkan ilmu hanya Allah, yang mengantar manusia ke dalam mukmin ke dalam jannah hanya Allah, yang menyiksa yang negatif dengan nar hanya Allah, yang merancang hanya Allah, yang memastikan hanya Allah. Wahadahu wa khodamahu, menjadi khadam, melayani. Kemudian tiga kata terakhir disatukan, khodoa, merendah diri, zalla, menjadi penurut, tukang manut, to'a, taat, lahu, menurut ajarannya. Maka abada yang mudah ibadatan paling tepat dalam bahasa Indonesia hidup mengabdi, mengabdi atau hidup mengabdi. Sehingga ma'budun yang diabdi. Ilahun sabanan ma'budun itu ada di kamus. Pengusutannya bawa ke Quran. La ilaha illa ana fa'buduni atau la ilaha illallah.
Bentuk praktisnya Muhammadur Rasulullah. Dengan itu abad ke-7 menjadi penyambung sejarah, sebab di saat itu sejarah akan bangkrut. Jagoan kebudayaan itulah Barat dan Timur. Barat dan Timurnya oleh Allah direkayasa sehingga menjadi perang terbuka. Ujungnya yang satu sekali menang, kemudian sekali kalah, yang satu lagi sekali menang, sekali kalah, ujungnya hancur berantakan semua. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, sebagai kelanjutan daripada peradaban ini. Itu adalah la ilaha illallah. Jadi disinilah sama dengan sekali lagi greget dalam hati ingin memberi penjelasan begitu saktinya ucapan la ilaha illallah menjadi penyelesaian dalam hidup ini. Selanjutnya, kalau kita berbicara Nabi Muhammad, kita sebut saja Nabi Muhammad ini adalah bengkel budaya ahli, bengkel peradaban yang ahli. Tadi kita katakan peradaban bangkrut, Nabi Muhammadlah bengkelnya, sehingga menjadi utuh kembali peradaban hasanah di dunia yang ya'lu wala yu'la alaih. Sekarang bengkel ahli itu sudah meninggal. Orang-orang memujinya, ya patut dipuji sebab itu adalah bengkel yang ahli. Orang menyanjungnya, oke juga sebab itu adalah bengkel yang ahli. Tetapi kalau suatu saat ada mobil mogok, bengkel ahlinya sudah meninggal, yang ada memuji-muji bengkel ahli, mobil mogok mah tetap mogok, nggak bisa diperbaiki. Sebab seharusnya oke memuji-muji, oke mengagung-agungkan, tetapi itu buku pegangan bengkel ahli itu, cari bukunya. Jangan cuma memuji-muji bengkel ahli yang sudah meninggal, cari buku pegangannya. Bagaimana memperbaiki mesin, bagaimana memperbaiki rantai, bagaimana memperbaiki rem, bagaimana memperbaiki setir, bagaimana memperbaiki perapian, bagaimana memperbaiki sistem pendinginan mesin. Itu dicari bukunya. Kalau sekedar hanya memuji-muji bengkel yang ahli, bukan penyelesaian terhadap mobil yang mogok. Kalau bengkel itu masih ada, serahkan pada dia. Tapi sekarang sudah tidak ada. Bengkel itu sudah di kuburan. Orang memuji-muji, menyanjung-nyanjung, oke. Tetapi dengan itu bukan jalan keluar untuk memperbaiki mobil yang mogok. Disinilah maka kita ambil kalimat, salah satu kalimat dari surat A'raf 157. Alladzina amanu bihi. Nah, di awal ayatnya alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, mereka yang mengikuti rasul an-nabiyil al-ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum bit Taurat wal Injil, yang mereka mendapatkannya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Di mana Rasul itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar,
yanhahum 'anil munkar, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumul khaba'is wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, menghalalkan yang norma kehidupan yang indah, mengharamkan norma kehidupan yang jahat. Wa yadau anhum israhum, serta melepas beban hidup mereka, wal aglal allati kanat alaihim, serta belenggu yang ada di atas pundak mereka. Itulah kerjanya Rasul. Faladina amanu bihi, maka mereka yang beriman dengannya, berpandangan bersikap hidup menurutnya, wa ajaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya. Tentunya memuliakan sunnah Rasul, menolong sunnah Rasul. Kemudian yang terakhir, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, serta mengikuti nur, pantulan terang yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau bengkel ahli itu sudah tidak ada, maka yang amanu bihi, yang ajaruhu, memuliakannya, yang nasaruhu, menolongnya, memuliakan sunnahnya, menolong sunnahnya. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, serta mengikuti pantulan terang yang diturunkan bersamanya. Itulah yang muflihun. Maka dari itu, kalau bengkel ahli itu sudah tidak ada, carilah buku pedomannya. Ikutilah. Tadi kan mengikuti nur. Nur itu wa kadzalika ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Pada surah surah ya. Ja'alnahu nuron itu adalah Alkitab, makunta tadrimal kitab walal iman. Jadi kitab itu adalah nur, Quran itu adalah nur, pantulan terang, ilmu dari Allah. Dengan demikian maka carilah nur, ikutilah nur alladzi unzila ma'ahu, supaya dengan demikian maka berbagai kebobrokan budaya ini segera diselesaikan. Berbagai kebangkrutan di berbagai bidang, dekadensi moral, kebangkrutan pendidikan, kebangkrutan akhlak, kebangkrutan perilaku, kebangkrutan ekonomi, kebangkrutan berbagai perilaku segera diakhiri dengan nurul ladzi unzila ma'ahu. Inilah saya kira permasalahan yang patut kita pahami. Sekali lagi timbul greget ya, kalau mengharapkan sunnah Muhammad itu muncul kembali, mengharapkan sunnah Muhammad itu mulus, tidak terganggu oleh siapapun, maka harapan itulah harapan perbaikan kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kita bukan berbicara orang lain. Kita berbicara Masjid At-Taqwa. Bagaimana peran Masjid At-Taqwa dalam kaitan dengan wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu? Apa aktivitas yang dilakukan di sini? Mengikuti alladzina amanu bihi wa ajaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kalau tadi dalam adzan dia katakan hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mendapat kemenangan, unggul dalam hidup, sedekahkan kepada semua, aman semua, makmur semua, cerdas semua. Ini yang harus kita pikirkan, sehingga berbagai upaya-upaya hendaknya sebelum orang lain kita lebih dulu. Lakukan pengkajian Nurul ladzi unzila ma'ahu dengan berbagai pemecahan-pemecahan ayat. Permudah bahasanya, sebab bahasa Quran itu bukan bahasa kita. Quraisy saja yang menjaga keaslian bahasa, memahami Quran itu perlu ngaji lagi, apalagi kita yang bukan Quraisy. Tetapi kesulitan itu jangan selalu dibaca, nggak selesai, harus dipermudah. Ada orang yang tidak mengerti, jangan nanya yang tidak mengerti, tanyalah yang mengerti. Yang mengerti jangan jual mahal, segera berikan kepada yang lain. Zaman sekarang adalah zaman yang memudahkan berkomunikasi. Maka alat-alat komunikasi itu gunakan untuk kegiatan ilmu. Kalau zaman dulu mengajar harus keliling-keliling, datang ke tempat, waktunya lama, ongkosnya besar. Zaman sekarang tinggal di satu tempat, tulis, foto, sebarkan. Bagaimana penjelasannya? Di audio saja. Bagaimana supaya lebih matang? Undang mereka dalam pertemuan berkala. Sehingga dengan demikian, itu ayat diucapkan berkali-kali, itu ayat dilatih berkali-kali. Latihlah anak-anak muda, latihlah orang-orang tua, latihlah orang yang berumur menengah. Sebab semuanya hidup. Oh, yang tua jangan diurus. Yang tua itu orang itu. Tapi cucu dia kan tidak tua. Itu ada orang buta. Yang buta dia, anak dia belum tentu buta. Maka dari itu layani semua. Kemudian ya tentunya pemuda ini didahulukan, dipercepat oleh semua pihak, sehingga dengan demikian maka kesulitan Quran segera dipecahkan. Sebab yang harus dibaca dalam sholat itu faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Bacalah apa yang telah menjadi mudah daripadanya. Tayassaro adalah mutawa'ah yassaro. Yasuro mudah, yassaro mempermudah, mutawa'ahnya tayassaro. Mutawa'ah itu hasil. Yasuro mudah, yassaro memudahkan.
tayasaro, hasilnya menjadi mudah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalat. Tegakkanlah sholat dengan ayat yang sudah menjadi mudah, sudah hafal, sudah mengerti. Pemecahannya kerjasama dengan orang yang bisa, dan yang bisa ini pun terus mencari di buku, mencari kepada kawan yang lain, siapapun yang bisa menunjukkan ke arah pemahaman. Liyatafaqahu fiddin, guna memahami secara mendalam perihal regulasi hidup yang dipelajarinya adalah Al-Quran. Sebab huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman wa dinil haq, yang di dalamnya ada tatanan hidup, ada regulasi hidup yang objektif ilmiah. Liyudhirahu, guna dia mengunggulkan din hak ala dini kullihi, atas regulasi seluruhnya. Nah, jadi dari ayat ini maka tidak akan terjadi Allah mengutus Rasul gagal, selalu berhasil. Maka dengan demikian patut kiranya kita pun mencari keberhasilan itu, menjadi yang menang, menjadi yang sukses, menjadi ulaika humul muflihun. Dengan demikian maka berbagai persoalan dalam hidup ini harus bisa terpecahkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan, tentunya terpusat dari Masjid At-Taqwa ini, dengan harapan semoga yang lain pun bisa take and give dalam pemahaman, take and give dalam cara menyampaikan penjelasan, sehingga dengan demikian maka semua saling bekerja sama dalam rangka mensukseskan keselamatan diri, mensukseskan keselamatan keluarga, mensukseskan keselamatan masyarakat, mensukseskan keselamatan bangsa, dan mensukseskan keselamatan manusia dari berbagai kehancuran. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.